Alhamdulillah, lanjut daripada kajian kitab Durusul Muhammadiyah lil ummatil Muhammadiyah. Wa mimma yukrahu lis-shaimi al-hijamah wal mubalagha fil madbada wal istinsyaq wal madagh li nahwi luban wa yuftir in wasala ila jawf min rikil makhlut syai'. Bismillah. Daripada yang dimakruhkan ketika berpuasa, hal pertama yang dimakruhkan ketika berpuasa al-hijamah, bekam. Yang dimakruhkan ketika hijamah, bekam. Jadi ketika kita bekam di siang hari bulan Ramadan atau ketika lagi puasa, itu makruh. Karena apa? Melemahkan. Jadi bekam melemahkan jasad. Jadi makruh hukumnya. Ada hadis yang Rasulullah SAW ketika melihat orang lagi bekam, Rasulullah bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Ada orang lagi bekam, Rasulullah bilang aftaral hajim wal mahjum. Orang yang lagi bekam, orang yang bekam dan orang yang dibekam, dua-duanya aftara, kata Rasulullah, batal puasanya. Jadi itu hadis ditakwil oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya dengan beberapa takwilan. Yang pertama, ketika mereka sedang berbekam, mereka gibah. Jadi mereka ketika bekam, mereka gibah. Makanya Rasulullah bilang aftaral hajim wal mahjum. Yang bekam sama yang dibekam, dua-duanya batal puasanya. Maksudnya apa? Mereka lagi bekam, mereka sambil gibah. Akhirnya pahala puasanya batal. Dan ada takwilat-takwilat yang lain. Adapun menurut Imam Syafi'i, bekam tidak membatalkan puasa, melainkan makruh karena melemahkan jasad daripada orang yang berpuasa. Karena ada riwayat lain yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajim wa huwa shaim. Rasulullah bekam dalam keadaan berpuasa, menunjukkan kebolehan. Boleh, tapi itu makruh karena melemahkan jasad. Kemudian daripada yang makruh ketika berpuasa al-mubalaghah fil madbada wal istinsyaq. Makruh ketika berpuasa mubalaghah, berlebihan di dalam kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Kalau istinthar mengeluarkan air dari hidung. Istinsyak memasukkan, istinsar mengeluarkan. Jadi makruh. Kalau mubalaghah, kumur-kumur tidak makruh. Memasukkan air di dalam ke hidung ketika puasa tidak makruh. Yang makruh berlebihan. Dia kumur-kumur berlebihan. Rasulullah bersabda, wa baligh illa an takuna shaiman illa in kunta shaiman. Kata Rasulullah, ketika berkumur-kumur baligh, berlebihan di dalam berkumur-kumur. Maksudnya apa? Sampai kerongkongan. Ketika berkumur-kumur kita berlebihan, dianjurkan. Wudu, ketika wudu berkumur-kumur dianjurkan untuk berlebihan. Bersihkan sampai kerongkongan, sampai ke dalam. Kecuali kata Rasulullah, illa in kunta shaim, kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Jangan. Makruh. Kalau dia tetap ketika dia puasa, dia tetap berlebihan di dalam berkumur-kumur, apabila ada air yang masuk, batal puasanya. Batal puasa. Jika tidak, ya tidak batal, cuma makruh. Tapi kalau dia tidak berlebihan, dia berkumur-kumur tidak berlebihan, fasabakahu syai', kemudian ada yang masuk, maka puasanya tidak batal. Karena dia tidak berlebihan, tapi ada tetap yang masuk, maka tidak batal. Kalau dia berlebihan, ada yang masuk, baru itu menjadikan puasanya batal. Begitu juga istinsak, memasukkan air ke dalam hidung. Kalau dia tidak berlebihan, kemudian ada yang masuk, tidak batal.
Kalau dia berlebihan ada yang masuk, itu puasanya batal. Jadi yang ini mubalagha fil madbada wal istinsyaq. Jadi mubalagha berlebihan ketika kumur-kumur dan insyak itu membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa wal madhaq linahwi luban. Mengunyah. Mengunyah, ada yang dia kunyah. Itu juga makruh di dalam ketika berpuasa. Linahwi luban, contohnya luban. Luban itu sini kalau di bahasa Indonesianya seperti kemenyan. Ya, luban badui. Di sana ada luban badui. Dia kayak permen, tapi tidak ada rasanya. Ini kayak kemenyan. Di sini kayak kemenyan. Dia makan, dia kunyah. Tapi dengan syarat wa yufti, kalau dia mengunyah akan batal in wasala ila jawfi minarrik al makhlut. Batal apabila masuk ke dalam tubuh. Jadi yang makruhkan puasa setelahnya ciuman. Liman lam yakhshal inzal, menyium istri kalau tidak takut inzal. Kalau dia takut inzal, maka hukumnya menjadi haram. Jadi ini makruh bagi liman lam yakhshal inzal, bagi yang tidak takut inzal. Kalau dia takut inzal, takut keluar spermanya, haram hukumnya, bukan makruh lagi. Jadi kemudian setelahnya daripada hal yang memakruhkan puasa, kama yukrah tazawwuq ta'am, sebagaimana dimakruhkan juga tazawwuq ta'am, mencicipi makanan. Ada makanan dia cicipi, dia tidak telan ya, dia cicipi. Beda mencicipi, beda makan. Kalau makan dia telan, dia cicipi baru dia buang, makruh. Tapi kalau tidak ada hajat, kalau ada hajat boleh. Butuh dia tukang masak. Kalau dia tidak cicipi ini, bagaram satu pondok marah. Lebih baik dia cicipi, tapi hukumnya sudah tidak makruh karena ada hajat. Jadi dia cicipi langsung dia buang. Ibu-ibu yang masak menyicip makanan kalau ada hajat itu tidak makruh. Tapi kalau tidak ada hajat makruh. Ada makanan cuma dia cicipi, yang penting tidak masuk, dia bilang kan. Karena kemarin sudah yang membatalkan puasa apa? Usulu syai' ila jawf, masuknya sesuatu ke dalam anggota tubuh yang terbuka. Ini dia tidak masuk, cuma sampai di mulut. Dia cicipi, tidak batal, tapi makruh. Tapi kalau ada hajat, makruhnya pun hilang. Makruhnya pun hilang, jadi boleh. Jadi cicip, kemudian dia buang, dia ludahkan apa yang dia cicip tadi, sudah tidak batal dan tidak makruh kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat sudah batal. Kama yukra tadzawuqut ta'am, sebagaimana makruh mencicipi makanan. In lam yasil ila jawfi minhu syai', apabila tidak ada yang masuk ke dalam tubuhnya sedikit dari apa yang dia cicipi. Wa illa maksudnya apa? Kalau ada yang masuk dari apa yang dia cicipi, fayuftir, maka batal puasanya. Juga yang makruh ketika berpuasa syammu ma lahur rih, mencium apa yang punya malahu, sesuatu yang punya wangi, sesuatu yang mempunyai wangi. Karraihan wal utur, seperti raihan, bunga, wal utur apa? Parfum, minyak wangi. Ini makruh. Pakai minyak wangi di waktu berpuasa hukumnya makruh. Makanya kita sudah kemarin bahwasanya salah satu sunnah ketika kita sahur memakai wangi-wangi, karena sebelum puasa. Kalau sebelum puasa dia pakai, sudah memang di bajunya dia pakai, kemudian masih ada bekas wangian di wajunya, itu tidak makruh karena dia pakainya kapan?
sebelum puasa. Tapi kalau sudah puasa dia pakai minyak wangi, hukumnya makruh. Jadi ketika puasa pakai minyak wangi makruh. Tapi kalau sebelum puasa tadi sahur pakai memang sunnah, pakai minyak wangi di waktu sahur menambah akal. Jadi siap-siap. Kemudian ketika waktu puasa sudah tidak perlu lagi. Kalau dia pakai di waktu puasa, batal. Puasanya makruh. Kemudian ada lagi beberapa makruh puasa tapi tidak ditulis muallif di dalam kitab ini. Di antaranya kenapa tidak ditulis? Karena ada khilaf. Di antaranya siwak. Siwak di dalam mazhab Imam Syafi'i ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh pakai siwak setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur sampai maghrib, makruh pakai siwak. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak makruh pakai siwak. Sampai maghrib pun kita pakai siwak tidak makruh. Itu dua pendapat mengenai siwak di dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang mengatakan makruh pakai siwak setelah zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari ya. Yang mengatakan makruh pakai siwak setelah zawal, ilatnya kenapa? Sebabnya kenapa makruh? Karena menghilangkan bau ya dari mulut orang yang berpuasa. Yang mana bau tersebut akan diganjar lebih wangi daripada wangi-wangian nanti di hari kiamat. Makanya mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan makruh. Jadi karena apa? Karena sebab tadi. Yang mengatakan tidak makruh seperti Imam Nawawi mengatakan tidak makruh pakai siwak sampai maghrib. Kenapa Imam Nawawi mengatakan tidak makruh? Karena Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang bau yang keluar dari orang yang berpuasa itu bukan sebab mulut, tapi sebab kosongnya lambung. Jadi walaupun kita pakai siwak dan tidak pakai siwak tetap ada karena lambung kosong. Nah, ini pendapat yang kedua mengatakan kenapa tidak makruh? Karena itu bau bukan dari mulut, dari lambung yang kosong. Walaupun kita pakai siwak, tidak pakai siwak tetap ada itu. Buktinya apa? Buktinya kumur-kumur ketika wudhu bagi orang yang berpuasa sunnah atau tidak? Sunnah tetap kumur-kumur ketika wudhu. Dan kumur-kumur itu lebih cepat menghilangkan bau daripada siwak. Tapi kenapa tetap sunnah? Siwak tidak sunnah. Padahal kumur-kumur itu lebih cepat. Makanya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya bau tersebut bukan dari mulut, melainkan dari kosongnya lambung. Jadi walaupun kita puasa tetap sunnah pakai siwak, dan wudhu tetap sunnah, kumur-kumur tetap sunnah memasukkan air ke hidung. Dan walaupun kita melakukan itu tetap ada bau karena bau tersebut muncul dari lambung yang kosong. Yang pendapat yang pertama mengatakan agar bau tersebut tidak hilang. Pendapat yang kedua karena tadi. Jadi dua pendapat. Ada pendapat yang ketiga yang dipakai oleh ulama kita, para salaf kita, Sadaba Alawi. Para Sadaba Alawi itu para Alawiyin, ulama Hadramaut, para habaib Hadramaut mengambil pendapat yang ketiga. Mereka menggabungkan antara dua pendapat. Pendapat. Pendapat yang pertama tadi pendapatnya Imam Syafi'i langsung ya. Yang pendapat tadi pendapatnya Imam Syafi'i langsung sampai zuhur. Pendapat yang kedua pendapatnya Imam Nawawi sampai maghrib boleh pakai siwak. Mereka para habaib ambil pendapat tengah sampai asar. Mereka pakai sampai asar. Makanya para habaib kita, mereka ketika sholat zuhur pakai siwak, mengaji habis zuhur pakai siwak, setelah asar sholat asar pakai siwak, setelah sholat asar mengaji mereka sudah tidak pakai siwak. Jadi mereka ambil pendapat tengah, mereka sudah tidak pakai siwak, agar menggabungkan, ambil pendapat ini sedikit-sedikit, menggabungkan antara dua pendapat.
Jadi itu kebiasaan mereka. Mereka gabungkan antara dua pendapat. Contoh yang lain, ketika sholat jenazah, assalamualaikum, itu ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan sunnah ditambah wabarakatuh. Ada pendapat yang kedua mengatakan tidak sunnah ditambah wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun sholat selain sholat jenazah, sepakat ulama wabarakatuh tidak usah ditambah. Tidak sunnah tambah wabarakatuh. Sholat wajib, assalamualaikum warahmatullahi, tidak usah tambah wabarakatuh. Tapi kalau sholat jenazah ada dua pendapat. Yang pertama pendapatnya Imam Ibn Hajar, yang kedua pendapatnya Imam Romli. Imam Romli mengatakan tambah wabarakatuh sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibn Hajar mengatakan tidak usah, tidak sunnah tambah wabarakatuh, tidak sunnah. Mereka menggabungkan antara dua pendapat. Makanya kalau kita mendengar mereka sholat jenazah, mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh mereka tambah tapi pelan. Jadi mereka Imam Romli bilang pakai, Imam Ibn Hajar bilang tidak pakai, mereka pakai tapi pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kebiasaan mereka. Ini menggabungkan. Contohnya tadi siwak dan wabarakatuh. Jadi itu diantara yang makruh ketika berpuasa. Apalagi yang makruh ketika berpuasa. Siwak. Ya, makruh ketika berpuasa ya, tidur banyak. Makruh ketika berpuasa diantaranya tidur banyak. Berpuasa tapi tidur full. Karena lapar ini mendorong seseorang agar lancar beribadah, biar badannya itu ringan. Orang kalau banyak makan, banyak minum ngantuk. Tapi kalau orang yang sedikit isi perutnya, dia badannya ringan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Tapi tidak, ini kebalik. Justru ketika kosong lebih tidur, lebih berat badannya. Jadi tidak, kalau full dia isi puasanya cuma untuk tidur, makruh. Itu puasa tersebut puasa yang makruh. Kemudian pembahasan selanjutnya al-hawadis allati hasalat fi Ramadan. Kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan begitu banyak kejadian-kejadian besar. Begitu banyak fatah dan nasar. Begitu banyak pembukaan dan kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan. Di dalam perang-perang mereka banyak kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin di dalam bulan Ramadan. Pertama kali menunjukkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan itu kalau benar-benar kita puasa kita, bulan Ramadan tidak akan melemahkan jasad kita, justru menyemangatkan jasad kita. Buktinya apa? Ini kejadian-kejadian yang disebutkan ini bukan kejadian sepele, bukan peperangan yang ringan. Ini peperangan besar yang terjadi dan dimenangkan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Dalam keadaan mereka berpuasa, dalam keadaan mereka di bulan Ramadan, ini semua terjadi. Bahwasanya bulan Ramadan tidak akan membuat kaum muslimin lemah dalam segi jasad, tapi akan membuat kaum muslimin kuat di dalam jasad dan kuat di dalam iman. Kuat di dalam iman, kuat di dalam jasad. Kalau itu dua terkumpul di dalam diri seseorang, dia akan melakukan sesuatu di dalam hidupnya
apa yang tidak bisa dilakukan orang-orang yang lain. Ada orang kuat jasadnya tapi tidak kuat imannya. Ada orang kuat imannya, jasadnya tidak kuat. Tapi kalau dia kuat jasad, kuat iman, makanya dibilang mukmin gawi khairum min mukmin. Mukmin yang kuat, kuat jasad, kuat iman, kuat akal, itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lemah akal, lemah jasad, lemah iman. Jadi ini bulan Ramadan ini semua. An-Nasr, kemenangan-kemenangan yang terjadi. Begitu banyak kemenangan-kemenangan yang terjadi di bulan Ramadan. Ini bulan kemenangan. Kalau kita manfaatkan dengan sebesar-besarnya, kita juga akan mendapatkan ini kemenangan-kemenangan yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Yang utama dan yang pertama dan yang paling utama ini Ghazwatul Badar al-Kubra, perang Badar yang kubra. Kenapa dikatakan Ghazwatul Badar al-Kubra? Kenapa dikatakan perang Badar kubra? Karena perang Badar terjadi 3 kali. Awal, wasat, akhir. Ada perang Badar pertama, perang Badar kedua, dan perang Badar ketiga. Ghazwatul Badar Kubra, perang Badar Kubra ini perang Badar yang kedua. Dikatakan kubra karena terjadi di dalamnya peperangan. Karena terjadi di dalamnya peperangan. Adapun perang Badar pertama tidak ada peperangan. Perang Badar kedua terjadi peperangan. Perang Badar ketiga tidak terjadi peperangan. Makanya dikatakan Ghazwatul Badar al-Kubra. Kanat fi sabihat yaumul jum'ah fi sabi asyar min syahr Ramadan fi sana thaniyah minal hijrah wa hiya sana allati furida fiha siyam. Ghazwatul Badar Kubra fi sabiha yaumul jum'ah, di pagi hari Jumat. Sabi asar min syahr Ramadan, 17, tanggal 17 daripada bulan Ramadan. Fi sana saniyah minal hijrah, tahun kedua dari hijrah. Wahiyas sana allati furida fiha siyam, yaitu tahun yang diwajibkan di dalamnya puasa. Di awal kitab sudah dijelaskan bahwasanya pertama kali diwajibkan puasa di tahun kedua hijrah. Di bulan Sya'ban diwajibkan puasa Ramadan. Ketika bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan terjadi peperangan, perang Badar Kubra. Wa huwa yaumul furqan. Perang Badar Kubra juga digelar dengan yaumul furqan. Karena Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Alladzi a'azzallahu fihil Islam, yang Allah muliakan di dalam hari tersebut Islam. Wa ahlul Islam. Wa adzalla fihi syirk wa ahlu, dan Allah menghinakan orang-orang musyrik dan orang-orang ahlu syirik dan ahlu syirik. Ma'agillatil muslimina adadan, ma'agil, padahal sedikit kaum muslimin adadan dari segi jumlah, wa'uddah dari segi persiapan atau perlengkapan. Wahia a'zamu gazawat, dan perang Badar Kubra ini a'zamul gazawat, perang yang termulia, terbesar atau teragung fil Islam, di dalam Islam. Idh minha zaharal Islam, dari perang Badar ini zaharal Islam, terjadi nampak Islam. Wa asyraka, dan terbit nuruhu fil afaq, dan terbit cahaya Islam fil afaq,
di ufuk. Jadi ini perang Badar Kubro. Dibilang perang Badar Kubro terjadi di hari Jumat. Ini sudah hari Jumat di tanggal 17 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, atau dikenal dengan Yaumul Furqan, dikenal dengan Yaumul Taqal Jam'an, yang mana di dalamnya Allah muliakan Islam, Allah hinakan orang-orang musyrik. Di dalam perang Badar, di dalam hari perang Badar, Allah hinakan orang-orang musyrik. Ma'agillatil muslimin, padahal kaum muslimin sedikit. Adadan, dari segi jumlah, wa'uddah, dari segi perlengkapan. Kaum muslimin berapa? 313. Ada yang bilang 314 sampai 315. Kaum musyrikin 900. Berapa kali lipat itu? 300 melawan 900. 3 kali 1 banding 3. Jadi 1 orang memerangi 3 orang. Itu kaum muslimin. Kaum musyrikin tadi 900. Mereka keluar siap untuk berperang. Kaum muslimin keluar tidak siap untuk berperang. Niatnya kaum muslimin keluar perang Badar karena mereka ingin menghadang kafilah, kelompok dagang. Kafilah itu kelompok dagang. Kan orang Mekah kebiasaan mereka berdagang ke Palestina, berdagang ke Yaman. Mereka berdagang kafilah-kafilah, kelompok-kelompok. Ayo, satu kelompok, ayo. Semuanya keluar sama-sama ke Palestina. Kaum muslimin niat keluar untuk menghalang ini. Mengambil. Karena apa? Kaum muslimin ketika keluar ke Madinah, harta mereka yang ada di Mekah diambil sama orang Mekah. Jadi mereka ke Madinah hijrah, harta mereka, rumah mereka yang ada di Mekah itu diambil, dijual-jual sama orang Mekah, orang musyrik. Jadi kaum muslimin ingin mengambil kembali harta mereka lewat kafilah ini. Ketika kafilah lewat, mereka mau ambil harta tersebut sebagai balasan daripada harta mereka yang sudah diambil di Mekah. Tapi ketika kafilah tersebut pulang, mau dijegat, tidak ketemu. Kafilah sudah duluan masuk ke Mekah, kembali ke Mekah. Abu Sufyan sudah dengan Abu Jahal sudah mengajak kaum Mekah untuk keluar memerangi Muhammad dengan persiapan yang lengkap. Jadi kaum muslimin niatnya cuma menghalang kafilah tadi itu, kelompok dagang. Mereka kelompok dagang paling dijaga sama 10 orang kata. 10 orang paling banyak yang jaga kelompok dagang, sedikit. Jadi mereka persiapkan senjata sedikit. Sampai dikatakan cuma mereka 9. Mereka bawa 9 pedang. Cuma bawa 2 kuda. Bawa puluhan unta. Yang lain jalan. Jadi tidak ada persiapan. Persiapan kelengkapan tidak ada. Jumlahnya sedikit. Adapun kaum musyrikin mereka sudah siap. Siap dengan pasukan, siap dengan perlengkapan. Jadi siap dengan niat-niat, memang benar-benar niat untuk berperang. Adapun kaum muslimin tidak. Tapi Allah perlihatkan keagungan Islam. Walaupun mereka tidak siap, walaupun mereka tidak dalam segi jumlah kalah, tapi karena mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bersandar kepada Maha Kuat, dia akan Mereka yang bersandar kepada selain Allah, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innalladzina, apa? Ayatnya, inna auhanal buyut la baitil ankabut. Apa? La baitul ankabut. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Mereka orang-orang
yang bersandar kepada selain Allah, Allah perumpamakan kamatsalil angkabut, seperti laba-laba, ittakhadhu baitan, yang bersandar kepada rumahnya. Mereka yang bersandar kepada selain Allah, Allah bilang dalam Al-Quran, perumpamaannya itu seperti laba-laba yang bersandar kepada rumahnya. Wa inna awhanal buyuti labaitul angkabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu rumahnya laba-laba, sarangnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka tahu. Begitu juga orang yang bersandar kepada selain Allah, seperti mereka bersandar kepada angkabut. Adapun mereka yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita umat Islam untuk bersandar kepada Allah saja. Sisanya Allahu a'lamu bi'adaikum. Sisanya Allah yang tahu siapa yang musuh kita sebenarnya. Kita bersandar saja kepada Allah. Allah tahu siapa musuh kita, dan Allah tahu apa yang Allah akan lakukan kepada musuh-musuh kita. Sekarang kita tidak, kaum muslimin tapi bersandar kepada senjata. Kita sudah harus siapkan senjata yang kuat-kuat. Bersandar sama Allah tidak ada, dia lupa Allah. Cuma berusaha untuk bersandar kepada senjata, kepada bangunan, kepada tentara, tapi lupa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kita bersandar kepada Allah dan persiapkan sebab senjata tentara walaupun sedikit. Kita akan melihat kemenangan yang besar di dalam kaum muslim. Makanya sahabat dulu, kalau kita melihat sejarah peperangan sahabat dulu, tidak pernah sahabat berperang mereka lebih banyak jumlah daripada kaum musyrikin. Dan tidak pernah sahabat berperang mereka lebih banyak perlengkapan dari kaum musyrikin. Tapi mereka menang. Kenapa? Karena mereka bersandar sama Allah. Ketika mereka tidak bersandar sama Allah, tidak bersandar sama Rasulullah, kalah langsung. Contohnya di perang Uhud. Perang Uhud Rasulullah bilang, kalian tukang panah jangan turun. Akhirnya mereka turun. Hilang bersandar dari Rasulullah itu, dalam beberapa saat itu keluar, tidak bersandar sama Rasulullah. Akhirnya mereka dibalik serang. Jadi Allah perlihatkan bagaimana. Jadi walaupun kaum muslimin dari dulu peperangan tidak sedikit jumlahnya, tapi mereka bersandar. Pernah suatu peperangan kaum muslimin minta bantuan kepada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, minta bantuan, kita ini sudah mau. Sayyidina Umar bilang, dikirim satu orang, ini satu orang. Ini satu orang seperti 1000 orang, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, kalian yang harus kalian perbaiki bukan kalian, bukan pasukan kalian, tapi takwa kalian, imanan kalian yang kalian harus perbaiki. Dan ini saya kirimkan satu bantuan, yang mana satu bantuan ini seperti 1000 orang di dalam pasukan. Ketika mereka berperang, mereka mengeluh sama Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kita ini sudah berperang tapi tidak menang-menang, sudah lama, sudah berbulan-bulan di sini, tidak menang-menang lawan kaum ini. Akhirnya Sayyidina Umar kirim surat, lihat apa sunnah Rasulullah yang kalian tinggalkan. Lihat pemikirannya Sayyidina Umar. Bukan bilang, berarti kurang kamu orang punya pasukan, kurang kamu orang punya persiapan. Apa sunnah Rasulullah yang kalian tinggalkan? Coba lihat di pasukan, apa yang mereka lihat. Oh, rupanya mereka meninggalkan sunnah siwak. Akhirnya semuanya pakai siwak. Ketika semuanya pakai siwak, menang. Lihat pemikirannya sahabat. Ini Sayyidina Umar loh. Pemikiran khalifah, pemikiran pemimpin kaum muslimin seperti itu. Jadi itu yang harus kita lakukan, bersandar pertama kali sama Allah. Sisanya kita persiapkan sebisa saja, sebisa mungkin kita persiapkan. Kita bisa ini, kita siapkan. Sisanya Allahu a'lamu bi'a'daikum. Allah yang tahu siapa musuh kita, dan apa yang Allah akan lakukan sama musuh kita Allah tahu. Bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar pernah kirim, ketika mau mengirim pasukan, dia kirim pesan. Kata Sayyidina Umar, ketahuilah bahwasanya kalian tidak ditolong kecuali karena takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kalian meninggalkan takwa, sandar kepada Allah, kalian akan disandarkan kepada diri kalian. Jadi kalau kita tidak bersandar sama Allah, kita akan disandarkan sama diri kita. Maksudnya apa? Kita akan disandar tergantung persiapan kita, tergantung jumlah pasukan kita. Kalau jumlah pasukan kita sedikit, persiapan kita sedikit, kita pasti kalah. Karena kita disandarkan sama diri kita sendiri. Tapi kalau kita disandarkan sama Allah, berapapun sedikit apapun jumlah pasukan kita, sedikit apapun persiapan kita, yang penting kita sudah usaha untuk mempersiapkan pasukan, mempersiapkan perlengkapan, kita akan mendapatkan kemenangan. Jadi begitu. Segitu kalau kita belajar tentang sejarah peperangan-peperangan para sahabat Rasulullah, kita akan mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Mereka selalu di dalam peperangan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Khalid beberapa ratus peperangan yang dia masuki, dia selalu Allah berikan kemenangan. Kenapa? Kata Sayyidina Khalid, di dalam peciku ini ada rambutnya Rasulullah. Jadi, makanya pernah suatu peperangan jatuh pecinya. Ketika jatuh dia cari. Padahal pecinya ini jatuh di pasukannya kaum musuh. Tapi dia terobos itu pasukan kaum musuh, dia ambil, dia cari pecinya. Kaum muslimin takut, ini pemimpinnya kita masuk sendiri ke dalam pasukan kaum musuh. Sendiri dia masuk ke dalam, cari peci. Kenapa? Wahai pemimpin, kenapa engkau mau bunuh diri, masuk sendiri? Dia bilang, tidak, peciku jatuh. Cuma peci, banyak peci yang lain. Tidak, peciku ini banyak rambutnya, ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau rambutnya Rasulullah diinjak sama mereka. Dia usaha, dia cari. Tapi semua peperangan yang dia masuki diberikan kemenangan. Dia meninggal di atas kasur. Sayyidina Khalid meninggal di atas kasur. Karena dia safe min suyufillah, pedang dari pedangnya Allah tidak mungkin dipatahkan oleh kaum musyrikin. Makanya hikmahnya kenapa Sayyidina Khalid tidak meninggal ketika berperang melawan kaum musyrikin, karena dia pedangnya Allah. Kata Rasulullah, Khalid safe min suyufillah. Sayyidina Khalid perang daripada pedangnya Allah. Kalau dia meninggal melawan kaum musyrikin, nanti orang musyrik bilang, pedangnya Allah saja sudah patah. Tapi di Sayyidina Khalid meninggal karena ajal di kasur, agar mereka tidak bisa mengatakan bahwasanya pedangnya Allah patah. Jadi seperti itu. Kaum muslimin, sandaran pertama mereka Allah, baru sandaran yang kedua sebab. Sebab sandaran yang kedua, bukan sandaran yang utama. Ada orang ketika kena musibah, pertama dia cari sebab dulu. Ketika sudah sebab tidak bisa, baru dia bilang, ya Allah bantu ya Allah. Ente sandar pertama sebab. Harusnya ketika kita kena musibah, kembali dulu sama Allah, baru cari sebab. Beda ya. Orang yang bersandar sama sebab, dia akan cari sebab dulu. Kalau orang yang bersandar kepada Allah, dia cari Allah dulu, baru bersandar kepada sebab. Jadi begitu kaum muslimin, bersandar dulu sama Allah. Ada musibah, ada keperluan, bersandar dulu sama Allah. Ya Allah saya butuh ini, baru cari sebab. Ya Allah saya hajatku ini. Minta dulu sama Allah, baru datang sama sebab, agar baru itu sudah usaha dulu, baru kedua usaha. Pertama Allah, kemudian usaha. Itulah perbedaan kaum muslimin, yang kuat imannya dengan yang lemah imannya. Kalau yang lemah imannya tidak usaha dulu. Kalau usahanya gagal semua, baru dia mengeluh, ya Allah saya sudah usaha, ya Allah tidak bisa, begini. Kalau sudah sebab tidak bisa, baru kau mau minta Allah. Orang Allah dulu kau minta, baru kau usaha. Jadi itu beda. Jadi ini kita akan bahas dan lebih detail daripada peperangan Badar di pertemuan berikutnya. Sallallahu subhanahu wa ta'ala taufiq lima hibbillah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.